Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat untuk melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada sampaikan acara diseminasi atau kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah ini, meskipun merupakan bagian dari tugas program. Karena itu saya berharap bahwa pada kegiatan hari ini atau saat ini materi yang akan saya sampaikan benar-benar dapat dipahami dan nanti Bapak Ibu juga diperkenankan untuk bertanya jika ada. Wortel, telur, dan biji kopi. Taruhlah 3 mangkok berisi air di atas api. Di mangkok yang pertama masukkan wortel. Di mangkok yang kedua masukkan telur. Di mangkok yang ketiga masukkan biji kopi yang telah ditumbuk menjadi bubuk kopi. Didihkan ketiga mangkok tersebut selama 15 menit. Kemudian ambillah yang telah Anda masukkan ke dalamnya. Wortel masuk dalam kondisi keras, sekarang menjadi sangat lunak. Telur masuk dalam kondisi lembut di dalam, sekarang menjadi keras di dalam. Bubuk kopinya hilang, tetapi airnya menjadi berwarna kopi dan memiliki aroma kopi yang nikmat. Sekarang pikirkan tentang kehidupan. Hidup tidak selalu mudah. Hidup tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang hidup sangat keras. Semuanya tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Orang-orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kita kerja keras, tetapi mendapat hasil sangat sedikit. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi kesukaran? Sekarang pikirkan lagi tentang ketiga mangkok kita. Air yang mendidih ibarat persoalan kehidupan. Kita dapat seperti wortel, kita masuk dengan keras dan kuat. Kita keluar dengan lunak dan lemah. Jadi loyo, jadi lemah. Kita menjadi sangat lelah. Kita kehilangan harapan, kita menyerah. Tidak lagi semangat berjuang seperti wortel. Lembek. Kita berakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan. Jadi killer. Kita benci orang lain, kita juga benci diri sendiri. Hati kita membeku. Tidak ada lagi kehangatan, yang tinggal hanya kepahitan. Jadi jangan seperti telur, berbahaya itu. Kita dapat seperti biji kopi, air tidak mampu mengubah bubuk kopi, bubuk kopi yang mengubah air.
airnya berubah karena bubuk kopi. Cium, rasakan, minum. Makin panas airnya, makin nikmat rasanya. Kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kita membuat sesuatu yang indah dari kesukaran yang kita hadapi. Kita belajar sesuatu. Kita mendapat pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kemampuan baru. Kita tumbuh bersama pengalaman. Untuk sukses, kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah, kita harus sabar, kita harus tetap mendorong dan mendorong lagi. Wah, dari Superman. Akhirnya persoalan dan kesukaran memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik dan lebih kaya. Menggoda. Konteks Tuhan. Jadi ini adalah gambaran perubahan paradigma belajar versi lama dan versi baru. Seperti apa perbedaannya? Monggo dilanjut dengan slide yang kedua. Slide yang kedua ketiga. Kita cermati dulu paradigma lama pembelajaran. Orang mentransfer pembelajaran secara mudah dengan mempelajari konsep abstrak dan konsep yang tidak berhubungan dengan konteksnya. Kalau kita merenungkan lagi pembelajaran yang selama ini kita lakukan, itu seakan terima saja. Semua sumbernya dari Bapak dan Ibu Guru. Yang ketiga, pembelajaran itu bersifat behavioristik dan melibatkan penguatan stimulus dan respon. Behavioristik yang waktu kita masih duduk di bangku kertas putih, kita masih ingat dia dengan teori tabula rasa. Jadi kita menganggap bahwa anak-anak itu seperti kertas kosong yang bisa kita tulisi apa saja semau kita. Kemudian keterampilan dan pengetahuan sangat baik diperoleh dengan terlepas dari konteksnya. Jadi itu ada kaitannya dengan yang nomor 1. Jadi seakan-akan pembelajaran di sekolah terpisah dengan kehidupan nyata. Saya dulu juga sering berpikir, aku sinau fisika kan goblok. Itu sering terjadi kan? Kok gak kanggo gitu, kok gak ada hubungannya gitu. Apakah nanti belajar merupakan konstruktor pengetahuan yang aktif. Yang namanya konstruktor itu berarti membangun mereka ke dalam situasi-situasi belajar. Jadi anak-anak datang tidak dengan kepala kosong. Mereka sudah punya pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Jadi tugas kita, Bapak dan Ibu Guru, adalah membuat anak-anak membangun kembali pengetahuannya dengan informasi baru yang akan kita berikan. Keterampilan dan pengetahuan sangat baik diperoleh dalam konteks yang realistik, jadi nyata, ada di sekitar anak-anak. Jadi kalau kita mau membelajarkan anak-anak, berarti kita mengawalinya selalu dari kehidupan nyata. Apa yang pernah dialami anak-anak, apa yang dimiliki anak-anak, apa yang juga mengambil milik orang lain, meskipun tidak tahu orang lain, tapi hatinya sendiri yang tahu bahwa dia sudah mencuri. Holistik masih terkait dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Slide berikutnya. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita, menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat
Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Sebelum dilanjutkan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Selama ini kalau kita mendengar kata disiplin, yang ada di benak kita apa? Tepat waktu. Peraturan, ya. Nah, disiplin. Saya disiplin ya begitu pikirannya. Wis ngomong disiplin pasti hubungannya dengan peraturan. Ya, betapa pentingnya makanya kita belajar. Saya hanya cukup sekian itu sudah baik. Mungkin menurut orang lain baiknya itu harus sekian. Jadi setiap orang mempunyai nilai yang dihargai itu berbeda-beda. Disiplin diri dapat mengetahui cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi tadi disiplin muncul karena kita bisa mengontrol diri sendiri. Lanjut. Nah, tadi sudah saya singgung tentang apa sih yang membuat kita mau melakukan disiplin, mau mengatur diri kita sendiri. Sekarang saya harus ke sana, sekarang saya harus ke sana, sekarang saya harus mengerjakan ini. Oh, sekarang sampean kok cuma oleh kesel, oleh ngeluh. Itu yang banyak komentar yang ada di luar sana. Jadi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang dimaksud nilai-nilai ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang diyakini oleh banyak orang. Contoh misalnya, jujur. Orang yakin ya. Semua orang tahu, bahkan pencuri pun tahu, bahkan koruptor pun tahu bahwa jujur itu adalah sebuah nilai yang baik. Itu nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu diyakini oleh banyak orang bahwa itu adalah hal yang baik. Ini yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan itu dia sudah menghargai dirinya sendiri, tidak menunggu penghargaan dari orang lain. Berikut lanjut. Tadi sudah saya sempat singgung, apa sih yang didapat kalau jadi guru penggerak. Jadi mereka akan bertanya, dapat imbalan apa sih? Yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan. Orang yang seperti ini akan bertanya, akan menjadi orang yang sebajikan. Lanjut Bapak. Tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Apa yang ketiga tadi Bapak Ibu? Menjadi seperti yang diinginkan. Nah, motivasi tadi dikaitkan dengan kebutuhan dasar. Ketika seseorang sudah ada motivasi dari dalam dirinya, ketika seseorang melakukan sesuatu, terkadang orang itu sudah tahu, anak itu sudah tahu bahwa mengganggu temannya itu tidak baik. Tapi akan bahwa ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau orang miskin mencuri, dia tahu sebetulnya bahwa mencuri itu tidak boleh. Mencuri itu melanggar hukum. Kadang-kadang suka mencuri. Jadi kita sebagai bapak dan ibu guru juga harus mengetahui ini. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa bebas untuk memilih.
Yang dimaksud di sini adalah bebas untuk memilih. Mungkin kita bisa kembali, kita manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, itu diberi kehendak bebas. Tapi bukan bebas sebebas-bebasnya. Ada rule, ada aturan yang mengikat. Jangan dimakan buah itu. Pilihan ada di manusia, mau dimakan atau tidak. Ternyata milih makan ya. Jadi kebebasan yang diberikan oleh Tuhan, ternyata dia memilih hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Anak-anak juga demikian. Jadi kalau kita ingin memberikan kebebasan kepada anak-anak, bukan anak-anak diminta untuk manut opo katanya bapak dan ibu guru. Berikan mereka kebebasan. Sekarang kok bebas betul apa? Bukan. Tapi sediakan pilihan. Kamu sekarang ingin melakukan kegiatan yang mana? Ini apa ini? Gitu. Baik. Berikutnya kesenangan. Siapa yang tidak suka kesenangan? Happy ya. Anak yang genuine, yang ingin apa yang dia bisa diakui oleh orang lain. Jadi ini juga harus kita perhatikan, jangan sampai anak-anak kebebasan kerja kelompok tapi digarap dewe. Yang lain tidak bisa, Bu Guru. Cuma saya yang bisa, biar saya kerjakan sendiri. Nanti kalau yang lain kerjakan, tidak selesai-selesai. Jadi ini sebetulnya dia sedang membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Saya kemudian banyak, itu saya menggambarkan. Iya ya. Tadi coba. Nah, untuk mengendalikan semuanya itu, tadi di awal sudah disampaikan bahwa ketika seseorang belum bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, maka dibutuhkan orang lain. Orang lain bagi anak-anak kita adalah bapak dan ibu guru. Nah, oleh sebab itu kita sebagai bapak dan ibu guru punya peran sebagai posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol ini dikelompokkan menjadi 2, terutama yang terakhir. Monggo kita lihat berikutnya Bapak, masih ada di slide berikutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, sudah saya singgung ya, identitas gagal. Monggo lanjut Pak. Berikutnya adalah identitas sukses. Nah, kita cermati lagi yang ini. Kayaknya guru pada posisi ini merasa bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, guru tetap harus memantau murid. Jadi guru harus senantiasa memantau. Ini juga akan menjadi berat bagi bapak dan ibu guru. Tidak berdampak panjang karena masih butuh pantauan dari bapak dan ibu guru. Jadi yang terbaik adalah posisi sebagai melas dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas masih berbentuk peraturan yang sudah disepakati berjalan tadi. Jadi yang menjadi keyakinan kelasnya adalah mempertahankan kejujuran. Di situ nanti akan tercakup peraturan-peraturan yang banyak. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, dan mungkin masih banyak aturan-aturan yang lain. Jadi untuk keyakinan kelas ini maksimal idealnya hanya 7 keyakinan kelas. Tetapi ini sudah mencakup banyak hal. Jadi yang akan kita tentukan adalah tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini yang dikatakan universal. Berikutnya Pak. Mengapa keyakinan keras? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kita sedang mengajak anak-anak untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang ketiga. Bukan motivasi karena takut hukuman atau karena ini penghargaan. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Tadi saya saat upacara menyampaikan tentang kenapa sih harus pakai seragam. Itu sebetulnya salah satu cara saya untuk memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak. Jadi nek basa Jawa dipancing supaya anak-anak bisa berpikir, menemukan sebetulnya ada nilai kebajikan apa di dalam peraturan tersebut. Kemarin dalam tugas PGP ada pertanyaan, mengapa ada nilai kebajikan apa di dalam sepatu yang berwarna hitam? Kenapa sekolah harus pakai sepatu hitam? Kenapa tidak biru, hijau, kuning gitu? Yang penting kan seragam. Ada beberapa teman guru penggerak juga yang menyampaikan, karena itu untuk kebersamaan supaya sama. Ya boleh, tapi kenapa hitam? Kenapa dipilih warna hitam? Kalau seragam setiap sekolah alma mater kan berbeda-beda ya. Nah, setiap sekolah punya alma mater yang berbeda-beda. Bahkan pemerintah kalau Senin Selasa pakai baju putih merah, ada filosofinya, ada maknanya kenapa putih dan merah. Demikian juga dengan sepatu. Kenapa sepatu hitam? Kenapa? Nah, itu anak yang kritis. Itu yang harus kita waspadai. Ajarkan kepada anak-anak untuk mengerti, untuk memahami akan nilai-nilai kebajikan yang seperti ini. Jadi setiap kali apapun yang kita sampaikan kepada anak-anak harus ada tokoh mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan sebaliknya. Biasanya ketika anak sudah dipanggil, mungkin bukan hanya kepada anak-anak, mungkin keluarga juga gitu. Lepas dipanggil ibu, aku meredek. Belum itu sudah ada bayangan yang negatif. Demikian juga dengan anak-anak. Ketika sudah, ayo kamu ikut bu guru ke kantor, pasti dia sudah berada. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, bisa lewat mereka. Sampai lagi ketiga sudah lewat. Sudah ini, sudah saya jelaskan tadi. Sudah. Oke. Nah, ini pengalaman saya kemarin menerapkan konsep-konsep pada budaya positif. Mana gambarnya, videonya kemarin, mungkin bisa dicermati, nggih. Ada Pak? Iya. Nah, dicermati kalimatnya, nggih.
Sepertinya hari ini sudah cukup ditanyakan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekarang kita sudah kembali ke kelas. Terima kasih juga. Guru yang menunjukkan kamu harus begini, begini dan begini, tapi murid sendiri yang mengetahui apa yang harus dilakukan. Berikutnya, pembelajaran setelah menerapkan konsep-konsep kunci. Satu, karena ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak, setelah itu kita merasa hukuman kepada anak-anak. Berikutnya, munculnya motivasi intrinsik dari diri murid dan mulai menunjukkan perubahan perilaku. Perubahan perilaku tidak akan berubah drastis, ya. Jadi sedikit demi sedikit, tapi paling tidak anak-anak sudah menunjukkan perubahan perilaku. Menyadari sangat pentingnya kolaborasi. Jadi untuk menerapkan budaya positif tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Semuanya harus terlibat. Jadi semua warga sekolah, kepala sekolah, guru, murid, wali murid, dan juga warga masyarakat sekitar. Barulah budaya positif dapat diterapkan dengan baik. Terakhir, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, sedikit informasi yang saya sampaikan. Sekali lagi, bukan semata-mata untuk anak-anak, agar mereka bisa mencapainya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian tadi dari awal saya sampai akhirnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo Sania, silakan masuk. Ya Bu, terima kasih. Nah, silakan duduk. Begini, sepertinya kemarin Sania tidak masuk sekolah ya? Ya Bu. Apakah sudah mengirim surat kepada bu guru atau kepada sekolah? Tidak. Kenapa ya? Sania tidak perlu takut karena bu guru tidak marah, tetapi justru ingin membantu Sania. Oleh sebab itu, Sania boleh bercerita apapun pada bu guru. Benar Bu, kemarin Sania tidak masuk sekolah karena Sania tidak mengerjakan tugas dan Sania takut dimarahi. Begitu ya. Terima kasih Sania sudah berkata jujur. Tetapi sebaiknya Sania tidak perlu takut karena kemarin itu tugas yang bu guru berikan untuk mengetahui apakah anak-anak sudah bisa menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah. Kalau memang belum, tidak mengapa. Justru bu guru akan membantunya. Nah, kemarin itu bu guru sudah membahas masalah ini dengan teman-temanmu. Kalau Sania merasa belum mengerti, nanti kita bisa belajar lagi ya. Benar Bu, Sania belum bisa memahaminya dengan baik dan Sania ingin belajar lagi. Baiklah, kalau begitu sepulang sekolah nanti kita belajar lagi ya. Ya Bu. Nah, selanjutnya Sania apakah masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Ya Bu. Menurut Sania, tindakan Sania tidak masuk sekolah karena tidak mengerjakan tugas sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Bu. Keyakinan kelas yang mana ya? Keyakinan tentang memiliki rasa tanggung jawab. Nah, tepat sekali. Rasa tanggung jawab itu menjadi sangat penting untuk kita karena dengan memiliki tanggung jawab, kita menjadi orang yang lebih berharga. Setelah mengetahui hal ini, Sania ingin menjadi orang yang seperti apa? Tentu saja
Tetapi seandainya nanti suatu hari Bu Guru memberikan lagi tugas dan Sania tidak bisa mengerjakannya, apa yang akan Sania perbuat? Saya akan bertanggung jawab dengan tetap hadir di sekolah meskipun saya belum bisa mengerjakan tugas yang diminta oleh Bu Guru, dan akan minta kesediaan Bu Guru untuk membantu saya memahami tugas tersebut. Nah, itu yang Bu Guru harapkan. Jadi, Sania siap menghadapi keadaan apapun untuk menunjukkan rasa tanggung jawab. Karena rasa tanggung jawab ini sangat penting dan bisa membuat kita menjadi orang yang berharga. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini bisa Sania ingat terus ya, sehingga Sania belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Terima kasih Sania sudah berbincang-bincang dengan Bu Guru, dan sepertinya sudah cukup, jadi Sania boleh kembali ke kelas lebih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli. Saya siswa kelas 6 SDN Mulorjo 2. Perkenankan saya menyampaikan tanggapan saya terhadap penerapan budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah. Keyakinan kelas merupakan hal baru bagi kami. Sebelumnya yang kami kenal adalah kelas, kesepakatan kelas. Dengan keyakinan kelas yang telah kami susun bersama, ada hal baru yang kami ketahui, yaitu tentang nilai-nilai luhur terkandung dalam setiap peraturan yang ada di sekolah. Hal ini membuat kami mengerti mengapa kami harus melakukannya. Demikian juga dengan perubahan perlakuan guru terhadap kami sejak diterapkannya budaya positif di sekolah, membuat kami merasa nyaman dan bebas dari rasa takut dan khawatir. Terutama ketika kami melakukan kesalahan, Bapak atau Ibu Guru sangat mengerti akan alasan kami melakukannya, dan kami dibantu untuk memperbaiki kesalahan kami, membuat kami merasa tenang dan tidak berkecil hati. Demikianlah tanggapan dari saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Guru yang telah membimbing kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.